Kamu punya nggak resolusi 2025 yang mungkin berbeda gitu dari tahun Iya. kemarin? Dan aku harap juga di podcast kita ini juga Mm-mm. bisa tahun 2025 tembus 1.000 gitu. Amin ya Allah. Aku berusaha menanamkan 60.000 itu mungkin bisa. Ada orang yang Iya. menganggap, hemat banget ini 60.000, Iya. tapi aku akan beranggapan bahwa 60.000 ini adalah keborosan karena Justru mungkin aku boros. belum perlu untuk membelinya sekarang banget. Benar. Aku selalu bilang tuh diskon tuh selalu ada sebenarnya. Iya, itu harus ditanamkan itu sebenarnya. Hai semua, aku Fatih dari @fatimuin. Aku Ai dari @IamFollybook. Selamat datang di podcast BTS Bokis Talk Show. Nggak terasa banget ya, tiba-tiba udah tahun baru lagi. 2025. Kayaknya kayak aku join Bookstagram itu 2022. Itu kayaknya baru kemarin gitu, tiba-tiba udah hampir jalan 3 tahun aja. Nggak kerasa ya. Ngomongin soal tahun baru, kayaknya perbincangan itu nggak lepas dari resolusi baru juga ya. Betul. Ngomongin resolusi 2025, kamu punya nggak resolusi 2025 yang mungkin berbeda gitu dari tahun kemarin? Sebenarnya tidak jauh berbeda. Tapi mungkin ada beberapa revisi. Revisi ya. Dan tetap juga, jadi kayak misalnya resolusi baca tahun lalu tuh 50, tahun di 2025 nanti ya tetap 50 juga gitu. Karena aku tuh nggak mau memforsir diri dan memaksakan diri banyak baca buku tapi kayak nggak ada yang didapat gitu lah. Jadi 50 udah cukup setahun sih menurut aku gitu kan. Terus selain itu resolusiku di tahun 2025 ini lebih konsisten nge-YouTube. Aku mau fokus ke YouTube. Oh ya, kemarin kamu ini ya sempet vakum juga YouTube-nya. Sempat vakum karena beberapa hampir sebulan 2 bulan aku nggak posting. Dan aku harap juga di podcast kita ini juga bisa tahun 2025 tembus 1.000. Amin. Gitu. Amin ya Allah. Gitu. Nah, selain itu resolusi baca aku selain dapat 50 buku, baca 50 buku, aku tuh lebih kayak balance sih novel fiksi dan non fiksi. Jadi aku nggak kayak 2024 kan non fiksi aku goalsnya, tapi di tahun 2025 aku mau balance aja, nyeimbangin gitu. Nah, ada satu goalsku yang sebenarnya itu aku mau wujudin 2024 ya kan, tapi belum tercapai, yaitu menerbitkan buku secara mayor. Oh iya, benar ya. Tapi menerbitkan buku secara indie pernah, karena itu pun juga karena alhamdulillah dapat jadi salah satu pemenang, dapat di 6 naskah yang diterbitkan dari sekitar 30 naskah yang daftar. Itu alhamdulillah juga sebenarnya. Cuman kayak sebenarnya goals banget tuh di Mahyo sebenarnya. Ya Allah, amin. Semoga ya. Dan aku prepare banget itu sebenarnya makanya di kemarin nggak ngonten tuh sebenarnya ya karena sibuk itu aku revisi itu gitu. Dan sempat juga pengen kamu jadi proofreader kan. Jadi nanti aku bakal kasih ke email kamu nanti. Kemarin kayaknya kamu ada omongan mau nulis non fiksi juga kan? Iya. Nah, itu gimana tuh progresnya? Sudah selesai. Aku udah ngirim ke mayor. Wow. Iya, tapi ya Allah aku nggak tahu apakah lolos atau ya Allah nggak tahu. Aku deg-degan banget. Apa yang penting tuh ya Allah. Ikhtiarkan. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Iya, kemarin tuh sempat nulis non fiksi. Tapi mudah-mudahan bisa tembus lah ya Allah. Aku nggak tahu deh ya Allah, aku pasrahkan aja gitu ya kan. Selain itu ya goalsku ya stay happy and healthy. Terus aku juga mau fokusin ini apa sih namanya, usaha subscription box aku ya kan. Aku juga sangat bersemangat loh itu. Karena aku pengen banget kamu ngebantuin buat promosi nanti dan kamu pasti bakalan dapat boxnya juga sama Ica teman kita yang satu kan yang desainernya itu. Aku udah preparein itu, tinggal nanti mau apa sih namanya, amin ya Allah, modalnya nanti kalau cukup udah bisa di ini gitu. Ya Allah, kayak aku tuh jujur aku excited banget loh itu karena aku tuh belum merasakan itu gitu, karena maksudnya pada saat waktu kamu tuh ada open PO itu kita belum kenal kan. PO yang mana? Yang itu yang subscription box. Subscription box. Iya, belum. Itu tahun 2021 aku mulai. Aku merintisnya
Nah, 2021. pada saat kita udah kenal, kamu lagi vakum, nggak melanjutkan dulu. Nggak sama Makanya sekali. kayak aku juga sangat excited menunggu itu kembali Iya, aktif sih. bener. Mudah-mudahan insya Allah di awal tahun 2025 kita kan udah ini rekap ya apa itemnya. Nanti insya Allah kita spill nanti. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ya. Ya Bisa mudah-mudahan ya bisa lah insya Allah ya. Bisa sih insya Allah. Terus kalau kamu gimana nanti resolusinya 2025? Kalau aku apa ya? Mungkin karena di 2024 aku menargetkan baca 100 buku. Aku akan tetap menargetkan baca 100 buku lagi di 2025. Cuman mungkin semoga nggak dinominasi sama komik. Ya benar. Ya meskipun aku tetap happy ya tentunya, tapi kayak aku pengen banyak baca novel tapi aku kayak sebenarnya kayak mempertimbangkan juga untuk menyasar buku-buku lokal mystery thriller yang ternyata juga banyak yang bagus kan. Banyak yang bagus juga. Jadi kayak aku pengen baca buku-buku lokal mystery thriller, terus mungkin apa ya namanya? Historical fiction juga. Sambil belajar gitu ya. Benar. Itu salah satu goalsku mungkin ya. Jadi aku tidak mengspesifikkan harus lebih banyak yang mana, tapi let it flow aja. Tapi aku meniatkan untuk lebih banyak merambah mystery thriller lokal juga, dan historical fiction lokal juga tentunya. Seperti itu. Kalau untuk komik, karena sebenarnya komik ini mut-mutan gitu ya. Kadang-kadang kayak di 2022 tuh aku baca komik tapi kayak cuman reread komik-komik lama kayak itu yang You Can Disappear For Me itu aku reread. Terus ada beberapa judul lagi aku reread yang tadinya aku suka gitu kan. Terus di 2023 aku juga kayaknya ada baca komik, tapi memang di 2024 ini aku ngerasa banyak banget baca komik gitu loh. Dan mungkin itu juga terpengaruh karena kayak punya e-reader, punya tab, jadi kayak lebih gampang akses baca komiknya gitu. Dan maksudnya akses baca komik yang di mataku nyaman gitu tanpa harus beli buku fisiknya. Seperti itu. Kalau untuk yang lain mungkin yang berhubungan sama Bookstagram itu aku akan, karena aku udah sempat bahas juga ya, kayak aku udah memulai pelan-pelan untuk menentukan red card. Jadi di 2025 mungkin aku akan officially ya, officially aku akan membuka kerjasama dan menentukan red card dari awal. Mungkin aku akan bikin apa sih tuh namanya tuh, kayak listnya tuh kan biasanya ada tuh ya. Aku akan udah bikin, dan tentunya seiring dengan aku sudah berani menentukan itu dan sudah mungkin properly menulis DM for collaboration. Selama ini aku tidak pernah ada itu. Aku nggak nulis itu di bio. Karena memang aku ya kemarin-kemarin itu kayak aku bilang ya, Bookstagram itu aku anggap cuman tempat untuk menyalurkan hobi gitu. Jadi kayak aku tidak benar-benar mencari kolaborasi. Jadi kayak seiring selihatnya aja, kalau memang ada yang menarik hati ya aku mungkin akan tertarik, tapi nggak benar-benar mencantumkan DM for collaboration. Itu kan sebenarnya sebuah pintu ya yang bisa banget diketuk sama orang lain. Ya kan? Nah, jadi di 2025 itu aku akan officially membuka diri untuk kerjasama yang profesional, dan tentunya aku insya Allah semoga aku bisa lebih konsisten menulis review, terus membuat konten-konten juga, terus ya intinya aku lebih produktif lah gitu. Iya benar-benar, amin. Semoga kayak di 2005 itu memang lebih ini lagi, jos-josan lagi, menyala lagi gitu ya. Mungkin kayak aku menganggap dari 2022, 2003, 2024 itu kayak aku masih nyari pengalaman dan sambil belajar. Nah, di 2025 itu insya Allah aku akan memberanikan diri untuk berada di ranah profesional. Iya gitu. Bagus itu sih. Itu dapat ada kayak red card yang kayak misalnya di story berapa, feeds foto berapa, reels berapa, itu kan ada anunya. Itu kamu buat aja kayak gitu. Iya benar. Kalau di 2024 kemarin itu kan aku bilang
aku memang udah menentukan ya. Tapi sebenarnya itu ditentuin dadakan gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada yang nawarin kerjasama dan ada yang nanya red card, ya aku nggak mungkin bilang enggak itu, karena itu akan menjadi branding kita mungkin di orang lain sampai ke depannya gitu. Oh bahwa ini dia nggak terima ini, jadi dia gini. Jadi ketika ada yang menawarkan peluang seperti itu, bertanya seperti itu, aku langsung mikir, oh aku harus punya red card berarti gitu kan. Jadi kayak aku langsung bikin sebikinnya langsung banget gitu loh. Jadi bener bukan yang udah properly direncanakan, aku mau begini. Itu kayak tiba-tiba aja, gimana ya ini yang tidak menyulitkanku dan juga bisa menjalin kesepakatan yang dealnya tuh kedua belah pihak gitu loh. Betul. Nah kalau di 2025 ya tadi mungkin aku akan bikin apa sih istilahnya tuh yang biasanya tuh di yang tinggal klik link gitu. Oh kayak card ini gitu ya. Iya card, betul atau link tree gitu ya. Jadi kalau kemarin tuh di 2024 aku literally cuman kayak bentuknya chat aja gitu kan. Itu kan kalau kita kayak card gitu kan dia lebih apa ya, lebih mudah dipahami dan lebih menarik juga. Mungkin di orang lain nggak capek baca kayak baca chat gitu kan. Benar. Nah itu mungkin aku akan insya Allah bikin juga di 2025. Terus apa ya, aku juga mungkin akan mencoba untuk aktif TikTok dan Twitter lagi. Itu kan sebenarnya tuh aku mungkin bukan tipikal orang yang sangat bisa multitasking ya. Jadi kadang kalau aku memang aktifnya di IG, aku lupa aku punya BookTweet, aku lupa aku punya BookTok gitu. Padahal kan kalau di Booksta sama BookTweet itu BookTweet lagi, BookTok itu bisa tinggal di-reshare lagi aja gitu kan. Di mirroring konten namanya. Kontennya mirroring aja gitu kan. Tapi kadang lupa. Kok bisa? Tapi kayak aku mungkin di 2025 aku akan lebih sadar diri bahwa aku juga punya akun di platform lain gitu loh. Sampai terlupakan. Iya, terlupakan. Terus mungkin resolusi lainnya aku akan melanjutkan mindful buying aku. Iya benar, itu juga sih salah satu. Karena alhamdulillah di 2024 ini sudah berjalan dan harus mempertahankan dengan baik dan sangat terkontrol ya. Semoga di 2025 juga bisa melanjutkan hal yang menurutku nih sangat baik dan sebuah improvement banget dari aku di tahun-tahun sebelumnya. Menyelamatkan dompet ya. Iya, menyelamatkan dompet. Sebenarnya ini malah ada satu hal lagi yang agak agak mengalihkan, karena sekarang jadi pengen beli e-reader yang lain. Ya Allah. Kan ini e-reader kamu ini kan udah beli kan, kalau ini udah bagus loh. Iya, cuman kayak tiba-tiba kayak aku pengen punya Kindle juga gitu. Tapi semoga bisa lah ya, nabung-nabung kan. Sambil nabung gitu. Jadi mungkin ya walaupun kayak ujung-ujungnya nggak beli buku fisik tapi ujung-ujungnya beli e-reader gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, satu kali ini kan. Investasi jangka panjang juga. Kalau misalkan udah beli device-nya juga kan bisa banyak baca. Banyak baca di situ. Iya gitu. benar itu sih. Tahu ya, mungkin karena aku lagi di fase kecanduan e-reader. Jadi kayak aku jadi merasa pengen explore aja e-reader yang lain gitu. Ya kan, karena kayak aku mungkin sudah merasa bahwa ini e-reader ini ternyata cocok banget untuk aku yang minus dan silinder ini. Oke, cocok gitu ya. Kalau BBB itu susah banget sih kalau begini, jujur aja bagi aku tuh BBB itu adalah salah satu apa ya, kayak kesabaran diri yang kayak gak bisa banget terkontrol gitu lah. Harus niat diskonan kan. Iya, apalagi kalau diskonan itu ya. Kemarin tuh sebenarnya aku tuh nggak mau check out yang 12 tapi kayak biarlah, maksudnya di pikiranku itu kapan lagi, tapi maksudnya kan udah niat gak beli buku dulu biarpun apapun itu kan. Tapi biarlah udahlah terlanjur satu kali ini ada, udah terlanjur. Nanti tahun depan insyaallah semoga BBB lagi ya, semoga aja. Karena masalahnya diskonnya tuh ya Allah menggoda banget ya. Iya, tapi sebenarnya diskon itu selalu itu gimana sih, ada tips nggak sih maksudnya dari kamu gitu? Nggak, kalau aku tuh mikirnya begini ya. Tapi ini mungkin aku agak bias juga karena sekarang aku udah punya e-reader, jadi aku lebih punya excuse yang proper untuk menahan belanja. Karena untuk membeli e-reader aja kan ini lumayan juga harganya gitu kan. Betul. Terus kayak memang
Kalau aku udah punya ini banyak yang bisa aku akses, jangan sampai kalau aku jajan-jajan buku fisik nggak kepake juga e-readerku iya gitu benar-benar. kan. Jadi ya aku selalu mikir ya bahwa kayak diskonan itu sebenarnya selalu ada. Iya, Jadi jangan takut ketinggalan diskon sebetulnya. benar ya. Dan kalaupun misalnya kita kelewatan diskon nih, ya nggak apa-apa, nanti aja kan masih banyak buku yang belum dibaca. Benar sih. Nah, itu Belum dia. yang fisik, belum yang digital, belum Benar. yang kerjasama. Iya kan? Nah, itu dia. Hmm, Yo susah banget ya Allah kayak ya sudah. Tapi ini pun sebenarnya tuh better dari tahun lalu. iya. Tahun Ya nggak apa-apa, itu kan improvementnya ya bener pelan-pelan kan. banget. Tahun 2021, 2022 ya waktu pandemi itu Mm-mm, ya Allah itu aku beli buku tuh per bulan bisa mm-mm, sampai 1 juta, mm-mm, bisa 1,5. Terus mm-mm, kayak di tahun pas setelah pandemi ini 2023 mm-mm, itu sudah better mulai dari mm-mm, 2023. Memang masih jajan, masih mm-mm, kadang kayak sekitar 200 atau sampai mm-mm, 500. mm-mm, Tapi di literally 2024 mm-mm, ini tahun ini kemarin itu kayak ya Allah, aku aku lihat di jurnal itu paling mm-mm, mentok itu per bulan 200 mm-mm, atau pokoknya nggak sampai 300. mm-mm, Dan kebanyakan tuh buku alhamdulillah buku dari kerjasama mm-mm, kebanyakan. Kayak ya Allah, semoga kayak apa ya? Eh diskon-diskon ini nggak terlalu menggoda juga. mm-mm, Nggak salah juga sih mereka karena itu kan bagian dari marketing ya. Cuman ya dari diri kita aja bagaimana mm-mm. bagaimana menanggapinya, maksudnya bagaimana Ya. menghadapi godaan itu Ya gitu sebenarnya loh. aku selalu berpikir juga bahwa keborosan untuk sebuah buku itu bukanlah kesia-siaan juga sebetulnya Hmm, kan. Cuman memang kalau aku sendiri aku mengembalikan lagi ke list prioritiku iya bener ya. gitu. Jangan sampai aku semangat banget belanja tapi ternyata banyak buku yang tadinya aku semangat banget belinya tapi nggak aku baca-baca juga gitu. Hmm. Terus aku sekarang selalu mikirnya gini kayak misalkan ada buku yang harganya 100.000, Hmm, terus karena diskon dia tinggal 50.000. Orang ya, kan berpikir kan, hemat 50.000 lumayan. Tapi ya. aku sekarang kan berpikir, harga 50.000 ini, yang harga yang udah murah ini sebenarnya aku boros 50.000 karena bukunya belum aku butuhkan dan belum Mm-mm. harus banget aku beli sekarang Iya, juga, karena aku masih punya buku yang lain gitu. iya benar-benar. Dan mungkin bisa aja jalannya buku ini nggak harus dari tangan aku yang aku beli sendiri gitu loh. Itu kan kadang-kadang begitu Iya, loh buku tuh ya. benar-benar benar. Ada jalan lain misalnya siapa tahu yang khas Benar. kita gitu kan. Kayak kemarin tuh kejadian yang aku kan semenjak ketemu sama Minato Sensei itu kan Iya, jadi bilang aku karena ketemu orangnya baik banget, aku jadi yes. pengen banyak baca buku-bukunya gitu. Walaupun memang pada saat itu aku belum pernah baca bukunya, tapi karena aku udah suka confession kan, aku Yes. merasa cocok dan kayaknya aku mungkin akan cocok dengan buku-bukunya yang lain, Yes, jadi aku yes. pengen mengoleksi. Tapi aku nggak beli dulu, itu ada di keranjang Shopeeku, cuman kayak aku berpikir bahwa ini bukan list prioritiku. Mm-mm. List prioritiku tuh adalah memang mungkin yang buku-buku dari penulis yang memang udah cocok sama Mm-mm. aku gitu, yang memang Bener-bener. udah pernah aku baca beberapa kali dan ternyata cocok sama aku. Akhirnya tiba-tiba WL itu tercoret datangnya dari penerbitnya langsung. Nah, ya kan? Kan Bener-bener. padahal kadang kan kita bisa tergiur juga tuh kalau ada diskonan. Oh, ini lagi harganya segini Yes. segini segini. Bener-bener. Iya Ya bener. tapi itu ya tadi yang aku pikirin, yang aku berusaha menanamkan 60.000 itu mungkin bisa ada Iya. orang yang menganggap, oh hemat banget ini 60.000, Iya. tapi aku akan beranggapan bahwa 60.000 ini adalah keborosan karena Justru mungkin aku boros. belum belum perlu untuk membelinya sekarang banget. Bener. Dan ya udah, belinya nanti aja santai gitu, baca aja dulu buku yang Ya. lain. Aku selalu Nah. mikir gitu. Ditambah udah punya e-reader kan sangat lebih memudahkan untuk membaca buku dimanapun dan banyak buku yang lainnya. Nama kayak itu sebenarnya 2024 juga aku lebih banyak baca di e-reader, lebih banyak baca e-book ya. Iya benar-benar benar. Walaupun ujung-ujungnya tuh jadi buku fisikku diselingkuhin terus, tapi ya enggaknya manfaat baiknya itu aku jadi jarang jajan buku fisik gitu, Iya karena aku mikir benar. oh aku bisa baca digitalnya aja nggak apa-apa kok gitu. Jadi benar-benar yang aku beli buku fisiknya adalah buku yang akan aku koleksi aja atau mungkin berpotensi aku baca Yes, ulang betul betul. gitu. Dan ketika aku membelinya nggak akan ada penyesalan di belakangnya gitu. Misalnya kayak top wishlist prioritiku kan,
aku suka bukunya Agatha Christie, dan aku pelan-pelan berusaha untuk melengkapi koleksi buku Agatha Christie-ku. Meskipun ada 1-2 judul yang ternyata ceritanya nggak cocok sama aku, nggak masalah, karena memang aku kan mau mengoleksinya, gitu. Iya, Tapi mungkin kalau penulis lain yang ternyata aku cuman FOMO aja, lapar mata aja, bisa jadi aku menyesal belinya, kan? Karena sebenarnya nggak niat koleksi juga, cuman penasaran mau baca gitu loh. Yes, betul. Nah itu sebenarnya bisa aku baca di digitalnya seperti itu. Itu salah satu resolusi juga sih untuk mempertahankan mindset seperti ini. Betul juga sih ya. Karena kalau kita check out tuh ya, diskon 50% atau sampai 70%. Ya tetap aja kita boros. Maksudnya kita menggunakan uang segitu. Iya, betul. Itu kan jadi, karena aku juga berpikir kayak gitu. Kadang aku berpikir kayak katanya mau BBB, tapi kayak ya tetap aja keluar duit gitu untuk beli, meskipun ini diskon 70%. Terus biasa tuh kok berpikir kapan lagi diskonnya, padahal sebenarnya jauh dalam lubuk hatiku tuh bilang sebenarnya ini bisa aja nanti ada gitu loh. Nanti ada kok nanti diskonnya, tenang aja. Cuman biarlah, gak apa-apa lah, udah langsung kayak itulah cobaan, godaan. Betul, tapi memang kalau kita saking cintanya sama buku tuh yang memang lemahnya di situ, kan. Cuman memang ya itu tadi gitu. Aku juga berusaha menanamkan dalam pikiran aku bahwa ini adalah sebuah hobi, dan hobi itu tidak seharusnya aku paksakan gitu. Maksudnya enggak memaksakan juga, maksudnya kayak di bawah santai aja, karena kan hobi. Harus enjoy gitu. Jangan tertekan hanya karena takut ketinggalan PO. Jangan tertekan hanya karena takut kelewat diskon. Kan hobi, kalau hobinya sudah tidak menyenangkan, nanti hilang sparknya, udah hilang, itu udah hobi yang menurutku bisa menjadi ke arah negatif justru kan. Jadi kayak lain cerita mungkin kalau kita mencari diskon barang-barang yang memang kita butuhin, perlu banget gitu kan, misalnya peralatan apa gitu, memang menunjang apa gitu kan, emang butuh gitu kan ya, produktivitas di rumah, atau misalnya beli apa gitu, kayak kompor rusak, tiba-tiba ada yang diskon, ya memang harus beli kompor. Kalau nggak diskon, kalau nggak beli kompor nggak maksa gitu kan, karena memang butuh gitu loh. Sementara kalau buku kita kelewat dikit nggak apa-apa kan, ada buku yang lain dulu, kamu kelewat sekali juga nggak salah. Aku selalu bilang tuh diskon tuh selalu ada sebenarnya. Iya, itu harus ditanamkan itu sebenarnya, ya kan. Terus apa namanya, jadi resolusi 2025 kita BBB harus tetap dijalankan. Makanya aku pun sekarang punya WL prioritas, tapi aku berusaha untuk tetap santai belinya. Kayak Agatha Christie kalau aku mau ngejar banget langsung melengkapi itu kan boncos juga ya. Iyalah, benar. Jadi kayak pelan-pelan aja, orang bukunya banyak kok, selalu masuk diskon, Semesta Buku juga gitu-gitu. Atau enggak buku-buku yang lain, kalau memang mungkin aku belum bisa beli fisiknya yang mau aku koleksi, aku bisa baca di perpustakaan digital. Mungkin kayak itu Attack on Titan aku kan masih kurang berapa tuh, 9 volume. Enggak 9, berapa ya, pokoknya masih kurang 9 buku 27 volume gitu. Nah aku sambil baca pinjaman juga di Libby, buku yang belum aku punya gitu. Jadi nanti tinggal beli untuk dikoleksi aja. Bacanya kalau mau baca sekarang ya udah cari pinjaman dulu, nggak harus buru-buru beli, harus beli dulu baru mau baca gitu. Enggak harus begitu. Iya, benar-benar.